Halo teman-teman, balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal ngejelasin mengenai siklus sel dan mitosis. Sebelum aku menjelaskan, aku mau mengucapkan terima kasih buat dosen pembimbing aku, Tita Novianti, di mata kuliah biologi sel. Nah, di video kali ini juga aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman dan juga orang tua yang selalu mensupport aku untuk terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Kita akan masuk ke dalam materi penjelasan. Sebelum menjelaskan, di pembelajaran kali ini, kita memiliki visi dan misi, yaitu menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, merupakan misi daripada pembelajaran kali ini. Organisme multiseluler mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Manusia tumbuh dan berkembang yang dimulai sejak pertama kali ovum dan sperma bertemu pada proses fertilisasi. Hasil fertilisasi zigot akan tumbuh dan berkembang antara lain karena adanya pembelahan sel, sehingga sel bertambah banyak. Sel beregenerasi dengan cara menduplikasi isinya dan membelah sehingga menjadi dua sel. Ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga ini disebut sebagai suatu siklus. Siklus sel diperlukan agar organisme dapat berfungsi dengan baik. Bahkan pada orang dewasa, tetap diperlukan untuk menggantikan sel-sel yang mati. Selain ukuran sel harus bertambah, tugas utama sel adalah menurunkan informasi genetika, yaitu berupa DNA dan juga kromosom, dalam sel ke sel generasi yang berikutnya. Siklus sel harus dikoordinasi dengan baik. Apabila terjadi kesalahan dalam siklus sel, maka dapat mengakibatkan penyakit, antara lain kanker. Tubuh terus mengalami perubahan dan pertumbuhan dari satu sel zigot menjadi tubuh yang kompleks. Sel-sel tersebut memproduksi sel baru dengan cara membelah dirinya, tumbuh dan berkembang, dan kemudian membelah dirinya lagi. Saat tubuh mengalami luka, sel-sel akan bekerja untuk menutupi luka tersebut dan membentuk suatu sel baru. Semua itu tak akan bisa terjadi seandainya sel yang ada di dalam tubuh tidak mengalami perkembangan. Tanpa adanya siklus sel tersebut, manusia tidak akan tumbuh dan luka-luka tidak akan pernah sembuh. Reproduksi pun tidak mungkin terjadi. Bahkan mungkin manusia sudah mengalami kepunahan sejak dahulu kala. Oleh karena itu, siklus sel sangat penting bagi manusia untuk tumbuh dan berkembang. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau daughter cells atau kematian sel. Sebelum siklus dimulai, ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sel. Sel tersebut haruslah tumbuh menyalin DNA-nya dan membagi dirinya menjadi dua. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Pada fase interfase terjadi pertumbuhan sel dan penyaliran DNA. Sedangkan pada fase mitosis terjadilah pembagian sel jadi dua dan dibagilah sitoplasmanya. Lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan tadi. Seperti yang bisa teman-teman lihat di bagian atas ini, itu ada siklus sel yang dimana akan terus beregenerasi, dan itu proses-prosesnya dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase G0, fase G1, fase G2, M, dan fase S. Fase G0, fase ini itu sebenarnya di luar dari siklus sel. Sel tidak menjalani pembelahan, baik istirahat maupun sel yang sudah mengalami maturasi. Beberapa jenis sel seperti sel saraf masuk ke fase G0 untuk selamanya. Oleh sebab itu, sel saraf yang matur tidak lagi beregenerasi.
Selanjutnya kita masuk ke fase G1. Fase G1 merupakan bagian pertama dari interfase. Fase ini dimulai segera setelah sel mengalami pembelahan sel atau mitosis. Pada fase ini juga sel secara metabolik aktif dan mengalami pertumbuhan. Di fase S adalah kepanjangan dari sintesis, dan ciri utama dari fase ini adalah sintesis DNA. Genom sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan salinan baru untuk proses pembelahan sel. Selama fase S atau fase sintesis terjadi, sintesis dari replikasi DNA dan sentriole serta duplikasi genome. Semua yang diperlukan oleh nukleoprotein termasuk histon didatangkan dan digabungkan ke dalam molekul DNA membentuk materi kromatin. Kita akan masuk ke fase G2. Fase G2 itu merupakan sel kembali mengalami pertumbuhan meliputi sintetis berbagai macam protein dan organel. Selain itu, mikrotubul juga mulai tersusun pada fase ini, dilakukan pengecekan kerusakan DNA. Siklus sel merupakan periode perubahan fase sel dari satu fase ke fase lainnya, dan kembali ke fase semula. Siklus ini terjadi pada seluruh jaringan yang memiliki pergantian sel. Siklus sel dibagi menjadi dua peristiwa besar, yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu mitosis dan interfase. Kita masuk ke pembelahan sel. Kelangsungan hidup didasarkan pada reproduksi sel atau pembelahan sel. Pada organisme uniseluler, pembelahan satu sel untuk menghasilkan keseluruhan organisme itu kembali, organisme multiseluler bergantung pada tujuan untuk pembagian dari sel yang telah dibuahi, pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Pembelahan sel merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus sel, karena kehidupan sel berasal dari bagian pembelahan itu sendiri. Hasil pembelahan sel bisa kita lihat di atas, yaitu kebanyakan hasil pembelahan sel menghasilkan sel anak dengan informasi genetika atau DNA yang identik. Dan yang kedua, ada pengecualian terjadi pada meiosis, suatu jenis khusus pembelahan yang dapat menghasilkan gamet atau sperma dan sel telur. Nah, jadi hasil dari pembelahan sel inilah yang kita alami, bagaimana kita memperoleh DNA dari ibu ayah kita ya, teman-teman. Kita masuk ke fase-fase siklus sel. Sel siklus sel terdiri dari mitosis, interfase yang sekitar 90% dari siklus sel dapat dibagi menjadi subtase. Fasenya itu yang tadi saya sudah sebutkan, G1 atau jeda pertama, fase S atau sintesis, fase G2 atau jeda kedua, dan sel tumbuh selama 3 fase. Tapi kromosom diduplikasi hanya selama fase sintesis. Ini bisa kita lihat ya, mitosis itu disebut sebagai M, fase M yang tadi itu, yang teman-teman bisa lihat di gambar ini, ya di gambar atas ini, ya bisa dilihat ya. Dan interfase itu merupakan pertumbuhan sel dan penyalinan kromosom. Nah, interfase itu merupakan 90% dari siklus sel. Itulah yang tadi saya katakan, dia dibagi menjadi subfase. Ada 3 fase. Yang pertama, jeda pertama, sintesis, dan juga jeda kedua. Kita masuk ke mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya. Istilah mitosis dalam arti sempit menyangkut pembelahan nukleus menjadi 2 anak nukleus, dan istilah sitokinesis dipakai untuk pembelahan sitoplasma yang menghasilkan sel anak untuk masing-masing mengandung nukleus anak. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar ya, gambar bagaimana pembentukan mitosis atau tahap-tahapan mitosis itu terjadi. Yang pertama itu masuk di fase profase. Profase itu merupakan pembagian atau tahap pertama daripada mitosis. Setelah profase itu masuk ke dalam metafase. Setelah metafase masuk ke anafase dan masuk ke
telofase. Nah, namun secara konvensional, mitosis itu dibagi menjadi 5 fase, yaitu bisa kita lihat profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Sitokinesis terjadi bersamaan dengan tahap pembagian mitosis. Selain itu, perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa ada 3 tempat untuk mengatur siklus sel atau checkpoint, yaitu restriction point, yaitu pada akhir fase G1 atau jeda pertama ketika sel menyelesaikan suatu siklus pembelahan. Sel tidak dapat menyelesaikan fase ini bila tidak memiliki nutrisi yang cukup. Perlu diingat ya teman-teman, sel tidak akan menyelesaikan suatu siklus pembelahan apabila dia tidak memiliki nutrisi yang cukup ataupun growth factor. Bila ada kesalahan DNA, siklus sel akan bertahan pada fase G1 atau jeda pertama dan tidak dapat memasuki fase sintesis. Dan yang kedua itu tempat checkpoint-nya terdapat di dalam fase M, yaitu mitosis. Nah, mitosis dimulai pada permulaan fase M tadi. Sel tidak dapat melakukan titik ini bila ada kerusakan atau kesalahan DNA. Selesainya mitosis terdapat di akhir fase M, sel akan tertahan di titik ini. Jadi sel tetap akan tertahan sampai titik akhir fase M. Dan jika mitotik spindle gagal untuk berkumpul secara adu kuat, maka selnya itu tidak akan keluar dan dia akan benar-benar tertahan di dalam mitosis tersebut. Selain itu, terdapat 4 tempat terjadinya checkpoint, yaitu perbatasan antara fase jeda pertama dengan sintesis intrafase sintetis, perbatasan fase jeda kedua atau mitosis, dan dalam mitosis. Yaitu perlu diingat ya teman-teman, jadi tempat checkpoint mereka ini ada 3 yang tadi aku sudah bilang. Nah, selain itu, perlu juga diingat kemampuan sel untuk memiliki atau memulai siklus sel itu tergantung dari adanya protein siklin dan siklin dependent kinase atau CDKS. Dan siklin ini mengontrol siklus sel dengan mengatur siklin dependent kinases, dan dia juga berikatan dalam membentuk suatu kompleks dengan protein siklin. Peningkatan kadar siklin sampai melewati ambang akan menyebabkan CDKS inhibitor tidak dapat lagi menghambat CDKS, sehingga CDKS menjadi aktif dan berikatan dengan siklin untuk membentuk kompleks siklin CDKS. Kompleks MPF yang dibentuk oleh siklin BCDKS akan memicu transisi fase jeda kedua memasuki fase mitosis. Masih di pembahasan mengenai mitosis, yaitu aku mau ngasih tahu nih, sistem pengecekan kerusakan DNA terjadi pada saat sebelum fase jeda pertama dan setelah fase jeda kedua. Efek sistem ini yaitu berhentinya siklus sel di fase jeda pertama, sintesis, atau jeda kedua. Melambatnya replikasi DNA, meningkatnya ekspresi gen yang berperan dalam perbaikan DNA, indukasi apoptosis atau kematian sel terprogram. Jadi, perlu diketahui, checkpoint itu adalah tempat di mana kita mengecek apakah ini siklusnya sudah berjalan dengan baik, apakah semua ibaratnya itu seperti adonan, apakah semua adonannya sudah lengkap, apakah semua proteinnya sudah cukup, nutrisinya sudah cukup. Apabila sudah bisa dikatakan baik, maka proses siklus sel ini akan berjalan sampai akhir dan akan terus memproduksi sel baru. Namun, apabila kekurangan sel atau kekurangan nutrisi protein yang dapat menyebabkan kurangnya cita rasa menurut sel ini, maka ia tidak akan diterima dan ia akan berhenti pada fase jeda pertama, fase sintesis, ataupun fase kedua. Dan tadi yang aku udah bilang, banyak juga ya kalau misalnya pertumbuhan sel-sel yang salah ini bisa menyebabkan juga penyakit, bisa juga menyebabkan mungkin kelainan genetika dan sebagainya.
Nah, di dalam pembelahan sel mitosis sendiri, itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Karena adanya proses bertambahnya jumlah sel-sel pada bagian penyusun tubuh. Proses pertambahan jumlah sel-sel pada bagian penyusun tubuh juga bisa berlangsung melalui tahapan proses pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis yaitu suatu proses pembelahan sel yang biasanya terjadi pada bagian-bagian sel somatis atau pada bagian sel-sel yang berfungsi sebagai penyusun tubuh. Jadi pembelahan sel mitosis ini tidak terjadi di semua bagian tubuh yang enggak menjadi penyusun, namun dia itu terjadi pada bagian tubuh yang menjadi penyusun anggota tubuh ini. Oke. Nah, kita lanjut masuk ke dalam tahap-tahapannya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sebelah di sebelah kiri, itu ada tahap profase. Itu tahap profase adalah tahap pertama dalam pembelahan mitosis. Nah, jadi di tahap profase ini biasanya itu maaf, kita lanjut. Di tahap profase ini adalah bagian dari benang-benang kromatin ya yang bisa teman-teman lihat, itu akan terjadi suatu proses memendek dan juga menebal dan akan membentuk sebuah kromosom baru. Nah, kemudian pada setiap bagian kromosom akan melakukan proses pembelahan dan juga memanjang menjadi dua bagian. Itu ya bisa teman-teman lihat ya di bagian yang warna-warna biru, ada yang warna merah marun, ada yang warna peach, ada juga yang warna ungu. Itu tuh ada bagian yang memendek dan juga menebal, dan itu akan membentuk kromosom. Nah, kemudian pada setiap bagian kromosom akan melakukan proses membelah lagi dan juga memanjang menjadi dua bagian, yakni pada masing-masing anak dari kromosom yang sering disebut dengan kromatid, dan pada bagian dinding inti akan mulai melakukan proses menebur. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini di bagian yang ungu-ungu ini, itu kan tadinya kan dia udah dibagi menjadi dua kan. Nah, ini dia akan membentuk sel-sel kromosom baru. Dan juga hal itu sering disebut dengan kromatid, dan dia akan melakukan juga proses peleburan. Seperti itu. Lalu ada beberapa ciri-ciri pada tahap profase, yaitu bagian-bagian dari nukleus akan menghilang. Nah, terjadi proses pembentukan pada kromosom yang terbentuk dari benang-benang kromosom. Itu yang tadi saya tunjukkan, di mana yang warna-warna itu tuh merupakan benang-benang kromosom. Ada juga bagian karyotekanya atau yang disebut dengan membran inti akan menghilang dan terjadi proses pemecahan. Nah, terjadi juga proses duplikasi atau penggandaan pada bagian-bagian dari kromosom dan kemudian menjadi kromatid. Nah, seperti yang teman-teman lihat itu tuh kayak ada yang nyangkut-nyangkut, ada yang menyatu gitu, itu merupakan bagian dari penggandaan juga ya. Nah, selanjutnya hasil dari duplikasi atau penggandaan ini akan melakukan lagi proses pelekatan pada bagian dari sentromer. Nah, setelah itu juga di bagian luar karioteka itu memiliki atau membran inti. Nah, akan terlihat dua pasang sentriol. Pada bagian sentriol akan mengalami pergerakan menuju ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan karena aster. Nah, itu dia mengapa ada yang bentuknya satu ke atas, ada yang satu bentuknya ke bawah. Itu karena dia mengalami proses aster atau benang-benang spindle yang akan membentuk suatu bangunan menyerupai bentuk bintang. Selain itu, benang-benang spindle tersebut akan melakukan proses pengikatan kromosom-kromosom pada bagian konektor pada sebuah sentrosom. Setelah tahap profase, maka mitosis akan mengalami tahap metafase. Nah, kita masuk nih ke tahap metafase. Apa sih yang ada di tahap metafase ini? Tahap metafase ini adalah bagian dari benang-benang yang terdiri dari sepasang kromatid yang akan menuju ke bagian-bagian tengah dari sel dan akan langsung menempatkan dirinya pada bagian bidang tengah dari sel-sel tersebut. Bidang ini biasa disebut dengan bidang ekuator. Bidang ekuator merupakan suatu bidang tempat terjadinya proses pembelahan sel. Nah, bisa teman-teman lihat ya, tadi sebentar aku pindah dulu.
Nah, udah pindah. Nah, di bagian-bagian yang warna-warna ini tuh, nah, itu tuh hasil dari tahap profase yang tadi udah kita bahas. Bagaimana mereka itu udah melakukan penggandaan, mereka juga udah melakukan, proses aster. Nah, udah proses aster, kemudian mereka akan menyusun bagian-bagian itu menjadi sebuah karioteka atau peleburan ya, membran inti. Jadi benang-benang spindle itu akan menempati daerah bekas-bekas inti. Nah, ini dia bisa dilihat ya, bagaimana tadi itu ada yang pembelahannya itu membentuk bintang tadi dibilang. Nah, kemudian kromatid akan melakukan pergerakan menuju ke arah bidang ekuator dan disebut dengan bidang pembelahan, dan kemudian sentromernya akan terikat dengan benang-benang spindle. Nah, kromatid akan berjajar di sepanjang bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, itu dia tadi ya yang udah aku tunjukin ya. Itu tuh mereka tuh posisinya tuh berjajar karena kromatid tersebut itu menuju bidang ekuatornya. Setelah tahap metafase, kita akan masuk ke tahap anafase. Nah, di tahap anafase ini, bagian kromatid akan memisahkan dirinya dari pasangannya dan akan melakukan pergerakan menuju ke bagian ujung atau bagian kutub, sel-sel yang mempunyai arah saling berlawanan. Mulai pada waktu tersebut, pada bagian kromatid akan berlaku sebagai kromosom yang baru. Nah, itu dia ya, bisa teman-teman lihat yang tadinya nempel ya dengan arah yang berlawanan, akhirnya mereka terpisah. Bukan terpisah apa-apa, tapi mereka itu terpisah dikarenakan mereka juga akan membentuk sebuah kromosom yang baru. Jadi mereka itu berpisahnya karena hal yang baik ya, dan hal yang membangun memang. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap anafase itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri yang dimiliki tahap anafase yaitu bagian sentromer akan membelah menjadi dua bagian, dan bagian kromatid akan berpisah. Pada bagian benang-benang spindle, antara bagian kromosom dan juga bagian sentriol akan memendek, sehingga masing-masing kromosom akan tertarik ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di atas sana, itu tuh di bagian ujungnya ini ada kutub ya, ada kutub di bagian ininya. Jadi mereka itu tertarik ke bagian kutub yang berlawanan. Tarikan pada benang-benang tersebut atau benang-benang spindle ini adalah akibat dari proses kontraksi pada bagian mikrotubulus. Nah, kromosom sudah sampai pada masing-masing bagian kutubnya. Serat-serat antara kromosom akan mengalami peregangan sehingga bagian sel akan menjadi memanjang. Nah, itu dia tadi bagian peregangannya dan juga sel-selnya itu jadi memanjang ya. Kita bisa lihat yang tadinya tuh rapet, lengket, sekarang dia menjadi terpisah, membentuk kromosom baru, dan dia juga mengalami peregangan, dan dia juga memanjang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap telofase. Nah, ini dia tahap telofase ya. Kayak dua mata saya sedikit intermezzo, supaya nggak tegang sekali. Nah, pada tahap-tahap telofase ini, pada setiap bagian dari kutub akan terbentuk kromosom-kromosom yang memiliki sifat identik. Nah, dari bagian dinding inti sel-sel akan mengalami proses pembentukan kembali. Pada bagian dari sel plasma yang akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, biasa disebut dengan tahap sitokinesis. Tahap sitokinesis yang terjadi di dalam dan juga ditandai dengan proses terbentuknya bagian dari membran sel. Nah, sedangkan tahap sitokinesis yang terjadi pada sel tumbuhan biasanya ditandai dengan proses terbentuknya bagian dari dinding sel, dan tentunya juga ditandai dengan terbentuknya membran sel yang baru di bagian tengah-tengah sel. Jadi sedikit berbeda ya dengan bagaimana proses telofasenya tumbuhan dengan kita manusia. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap telofase adalah sebagai berikut. Pada bagian benang-benang spindle yang memiliki fungsi sebagai penggantung kromosom akan hilang. Jadi asternya itu akan hilang. Kalian bisa lihat kan, tadi di tahap profase, di tahap metafase, di tahap anafase, itu ada dia benang-benang asternya.
Nah, sekarang di tahap telofase, benang aster tersebut akan hilang. Selanjutnya, pada bagian karioteka atau membran inti akan terbentuk kembali pada setiap bagian-bagian kutub dari sel dan juga akan melingkupi pada bagian kromosom. Kromosom akan mengalami sebuah proses yang dinamakan dekondensasi yang menjadi kromatin. Bagian nukleus juga akan mengalami pembentukan kembali. Nah, itu dia tadi ya. Tadi mereka bentuknya itu saling berlawanan, saling berjajar, terus kemudian masih tersangkut di benang asternya, ya kan? Lalu kemudian di tahap telofase mereka bersatu kembali dan mengalami pembentukan kembali. Selanjutnya bagian matrik pada sitoplasma akan kembali dalam kondisi yang jernih. Yes, bisa kita lihat ya. Itu tuh mereka tuh kembalinya dengan kondisi yang jernih dan juga terjadi suatu proses penebalan pada bagian dari plasma. Nah, ini biasa disebut sebagai plasma kinesis. Pada bagian-bagian bidang ekuator yang memiliki peran sebagai langkah awal dalam proses sitokinesis. Terbentuk juga selaput-selaput pemisah pada bagian bidang ekuator. Nah, bidang pembelahan dan juga akan terbentuk 2 buah sel-sel anak baru. Sebenarnya bentuk-bentuk tahap telofase ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang bilang, ih kok tahap telofasenya bentukannya yang dipresentasikan berbeda dengan apa yang saya tahu, karena banyak sekali jenis gambar yang dibentuk-bentukin atau mungkin yang kita dapat berbeda-beda. Jadi ya seperti itu yang bisa kita lihat ya, di situ sudah tahap telofase ini sudah lebih bersih, dia juga terbentuk selaput-selaput pemisah. Itu tuh di bagian tengah-tengahnya yang benang spindle tadi itu tuh merupakan bagian pemisah atau bagian ekuatornya itu terpisah. Nah, selain itu, mungkin teman-teman tadi ada yang nanya, itu kok tiba-tiba dibilang benang spindle? Kenapa ya itu disebut benang spindle? Nah, aku bakal jelasin ya. Kenapa dia dibilang itu benang spindle dalam mitosis? Karena spindle adalah struktur yang terbentuk dari mikrotubulus yang mengontrol gerakan kromosom selama mitosis. Nah, pada sel hewan, perakitan mikrotubulus dimulai di sentrosom, pusat pengatur mikrotubula. Sentrosom bereplikasi selama interfase, membentuk 2 sentrosome yang berpindah ke ujung-ujung sel selama profase dan prometafase. Nah, selama prometafase, beberapa mikrotubulus melekat ke kinetokor kromosom dan mulai menggerakkan kromosom. Kinetokor adalah protein kompleks yang berkaitan dengan sentromer. Pada metafase, semua kromosom berjajal di piringan metafase. Struktur imaginer pada titik tengah antara 2 kutub spindle. Nah, selain itu, pada anafase, kromatid kembar berpisah dan bergerak sepanjang mikrotubulus, kinetokor ke ujung sel berseberangan. Mikrotubulus diperpendek oleh depolimerisasi di masing-masing ujung kinetokor mereka. Tadi mikrotubulus diperpendek oleh depolimerisasi. Oke? Nah, setelah itu ada juga mikrotubulus non-kinektor dari kutub yang berlawanan saling tumpang tindih dan mendorong satu sel lain memanjangkan sel. Pada telofase, inti sel anak yang identik terbentuk di ujung-ujung sel. Sitokinesis dimulai selama anafase atau telofase dan proses akhirnya dilepaskan. Nah, perlu juga diketahui dan diingat nih buat teman-teman semua bahwa mengontrol siklus sel itu sangat penting pada sel kanker. Nah, ketika kehilangan kontrol siklus sel pada sel kanker, itu akan menyebabkan sel kanker tidak merespons secara normal dan dalam mekanisme kontrol tubuh. Sel-sel kanker mungkin tidak perlu faktor pertumbuhan untuk tumbuh dan membelah. Mereka dapat membuat faktor pertumbuhan mereka sendiri. Mereka mungkin membawa sinyal faktor pertumbuhan tanpa kehadiran faktor pertumbuhan. Mereka mungkin memiliki sistem kontrol siklus sel yang abnormal. Kemajuan terbaru dalam memahami siklus sel dan sinyal siklus sel telah menyebabkan kemajuan dalam pengobatan kanker. Nah, jadi banyak sekali ya teman-teman bisa kita ambil dari
pelajaran mengenai siklus sel dan mitosis ini, bagaimana pengontrolan sel-sel siklus sel ini terhadap sel kanker itu juga sangat penting, dan kemajuan teknologi ini pada zaman sekarang ini juga sangat berguna sekali karena banyaknya juga perkembangan mengenai pengobatan sel kanker, penyakit kanker, mungkin tumor, dan sebagainya. Dan perlu diketahui juga seperti tadi yang saya sudah katakan, bahwa apabila menginginkan dan apabila siklus sel akan berjalan dengan lancar, maka semua bahan atau semua adonan, ya, ibaratkan siklus sel ini adalah kue yang akan kita buat. Ketika misalnya kita kurang sedikit garam, maka akan kurang sedikit rasa gurihnya. Ketika kita mungkin di dalam siklus sel ini kurang protein, maka nanti hasil yang akan dibuat itu sedikit berbeda atau mungkin akan menyebabkan perubahan yang besar dan berujung tidak baik. Jadi perlu dipahami ya teman-teman, dalam siklus sel ini dan juga mitosis ini, apa-apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran ini. Nah, demikian presentasi saya mengenai siklus sel dan mitosis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, dan juga mungkin perkataan saya yang kurang berkenan kepada seluruh penonton video ini, dan juga kepada para teman-teman serta Ibu Tita, saya mohon maaf. Dan apabila mungkin kekurangan saya dalam penyampaian, saya juga mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena saya juga sudah semaksimal mungkin mengeluarkan apa yang saya bisa lakukan sebaik mungkin. Nah, biarlah kiranya pembelajaran kali ini itu dapat menambah wawasan kita mengenai siklus sel dan mitosis, dan juga kepada para teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk selalu jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan di masa yang pandemi ini tetap usahakan untuk selalu berpikir positif dan juga enjoy your life, because healthy it's so expensive. Jadi jangan lupa untuk like video ini, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. See you on the next video.